Oke, langsung aja kita mulai di kasus jurnal umum. Di sini kita punya yang salah satu kasusnya itu oleh perusahaan namanya Biro Konsultan Arsitektur Mahaputra. Jadi dia memberikan jasa konsultasi. Misal ada orang yang mau bangun sesuatu, dia memberikan jasa konsultasi tentang kearsitekan. Jadi jelas apa yang dia jual adalah pelayanan. Oke, kalau biro yang seperti ini udah kebayangkan dia nanti dapat duitnya dari pelayanan, kemudian hartanya bisa berupa mobil, kemudian peralatan ya, kemudian kalau bebannya kita bisa mulai dari beban gaji karyawan pastinya, kemudian beban sewa tempat, listrik, air gitu kan. Kemudian kalau untuk modalnya, modal tentu saja dari yang punya, kemudian untuk kewajiban ya kalau ada hutang dengan pihak lain atau dengan klien itu nanti masuk ke pendapatan kewajiban atau ke piutang. Oke, jadi udah punya bayangan sedikit. Nah, untuk kolomnya seperti ini. Jadi di atas harus ada nama perusahaannya, kemudian keterangan jurnal umum dan per kapan. Ini per 31 Desember tahun 2013. Kolomnya ada 1 2 3 4 5, ada 5 kolom. Ada tanggal, ini tiap transaksi tanggalnya ya, jadi nggak urut. Jadi misal setelah tanggal 4 nggak ada transaksi lagi tanggal 10 ya 4, 10, 11 gitu ya, seterusnya. Jadi tiap ada transaksi, nggak setiap hari. Kemudian akun atau keterangan ini apa saja yang terkait dalam transaksi tadi. Referensi ini, nomor referensi nanti terkait nomor akunnya, lebih jelas nanti untuk ke posting di buku besar. Kemudian posisinya debit atau kredit, oke. Sebelumnya kita bahas dulu sedikit untuk mengingat kelima nama akun. Ibu sengaja kasih pulpen biar dia nggak terbang-terbang kena angin. Oke. Jadi di 5 akun tadi ada aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban. Oke, posisinya seperti ini. Aktiva kalau naik di debit, beban kalau naik di debit, sedangkan yang lain di kredit. Tapi kalau terjadi yang sebaliknya atau turun, itu nanti yang terjadi sebaliknya, yaitu kalau aktiva turun ya dia jadi kredit, kemudian kalau kewajibannya turun malah di debit, ekuitas turun dia di debit, pendapatan turun di debit, kemudian beban yang turun di kredit. Oke, seperti ini. Jadi nanti tiap saya bacakan kasus, kalian lihat kasusnya di worksheet yang sudah saya buat, silakan di print, kemudian nanti silakan sambil nonton video ini. Oke, kita mulai untuk transaksi pertama terjadi tanggal 1 Desember. Agus Suharto memulai usaha dengan nama Biro Konsultan Arsitektur Mahaputra. Agus Suharto menyerahkan uang pribadinya sebesar 500 juta ke kas perusahaan sebagai setoran modal awal. Oke. Jadi, yang bayangkan jika Agus Suharto menyetorkan uang, kemudian masuk ke kas, berarti yang akan berkaitan adalah akun kas dan akun modal. Oke. Nah, karena 2 akun, Bu, mana dulu Bu yang ditulis? Yang ditulis paling atas adalah akun yang di debit. Apapun akun yang terjadi di transaksi itu selama dia di debit, dia ditulis di paling atas. Kemudian bawahnya ditulis baru yang kredit selanjutnya ya. Dan ini udah aturan baku, untuk yang kredit dimasukkan 1 tab. Jadi diberi space di sini sedikit menjorok untuk memberi ruang dan memberi tanda bahwa ini akunnya di kredit. Ingat-ingat yang debit ditaruh di atas, kemudian yang kredit di bawahnya dan agak menjorok sedikit. Oke. Kita lihat, kalau kas itu masuknya apa? Aktiva. Aktiva tadi Agus Suharto menyetorkan uang, berarti kas kita nambah. Aktiva naik di debit, oke? Jadi naiknya di debit, tulis duluan. Maaf ya kalau berisik, rumah ibu di pinggir jalan. Kemudian modal itu masuknya ekuitas, modal pemilik. Modalnya naik, modal untuk perusahaan kan naik. Jadi di kredit modalnya bertambah. Jadi ditulis kas dulu yang di debit, kemudian modal bawahnya, baru ditulis nominalnya. Ya. Nominalnya yaitu di debit 500 juta, di kredit juga 500 juta. Oke, transaksi pertama. Lanjut transaksi tanggal 2 Desember, dibeli secara tunai peralatan kantor seharga 20 juta dan perlengkapan kantor seharga 5 juta. Oke, jadi yang terkait adalah akun perlengkapan dan peralatan.
Karena dibelinya tunai, tentu saja pakai duit, berarti kas. Oke, perlengkapan dan peralatan tadi aktiva. Aktivanya bertambah, peralatan dan perlengkapan sama-sama bertambah, jadi di debit. Kas kita karena uangnya keluar, uang keluar di kredit. Jadi ini sama-sama transaksi dalam akun aktiva semua ya, cuman ada yang ditambah dan dikurang. Peralatan kantornya di debit 20 juta, kemudian perlengkapannya 5 juta. Jadi total kas keluar karena membelinya tunai adalah sebesar 25 juta. Oke, masih pakai ini tadi ya, ingat-ingat. Lanjut transaksi tanggal 3 Desember, dibayar di muka sewa kantor sebesar 12 juta untuk 3 bulan. Sewa. Oke, sewa kantor itu secara akuntansi dia kan termasuk beban. Oke, jadi kan harus dibayarkan. Nah, karena dia sewa dibayar di muka, kan belum selesai masanya kita udah bayar duluan, maka dia diakui sebagai harta. Dia sebagai aktiva. Ini tak aktiva tidak berwujud. Jadi kita masih punya harta atau punya harta pemakaian gedung ya, kantor selama 3 bulan ke depan. Jadi sewa dibayar di muka termasuk aktiva atau harta. Di debit ditulis duluan, kemudian dibayar tentu saja pakai kas, pakai uang, uangnya dikredit karena berkurang sebesar sama-sama 12 juta. Lanjut transaksi tanggal 4. Oke, diterima pendapatan jasa konsultasi dari PT Bangun Cipta Sarana Madya. PT Bangun Cipta Sarana Madya sebesar 15 juta secara tunai. Oke, jadi perusahaan ini udah dibuat, kemudian udah punya perlengkapan, udah punya kantor, mulai dia punya pendapatan. Jadi melayani PT Bangun Cipta. Oke, dia dapatnya memberikan pelayanan, jadi dia masuknya pendapatan jasa dia bertambah. Oke, pendapatan jasa bertambah atau naik di kredit. Oke, paham. Kemudian kasnya dia bertambah juga di kas termasuk aktiva di debit. Jadi tulis dulu kasnya 15 juta, baru pendapatan jasanya sama 15 juta di debit dan di kredit. Jadi sisi debit dan sisi kredit harus selalu sama. Oke, jadi tadi kok azas di awal bab tadi bahwa ketika terjadi pertambahan sesuatu di sisi debit, maka akan diikuti kewajiban di sisi lainnya. Jadi kalau sebelahnya berat, pasti sebelahnya juga ikut berat gitu ya. Jadi selalu balance. Tanggal 5, 6, 7, 8, 9 tidak ada transaksi dan mulai ada transaksi lagi tanggal 10, yaitu dibayar gaji pegawai sebesar 4.800.000. Gaji termasuk beban karena digunakan untuk memperoleh pendapatan. Di bab sebelumnya udah kita bahas. Jadi akun yang terkait adalah beban gaji, bayarnya pakai duit, tentu saja kas, berkurang. Beban gaji apa? Beban yang bertambah di debit. Oke, beban gajinya jadi ada beban gaji karena sebelumnya nggak ada beban gaji karena nggak punya karyawan. Udah punya karyawan jadi harus bebannya bertambah. Beban bertambah itu di debit. Oke, beban gaji di debit. Kasnya karena untuk membayar, kasnya berkurang di kredit, jumlahnya sama 4.800.000. Lanjut tanggal 11, diperhitungkan honor jasa pembuatan desain rumah kepada PT Tunggal Mandiri sebesar 25 juta. Yang namanya diperhitungkan itu artinya dia pelayanannya sudah dilakukan. Tapi baru dihitung aja, artinya belum benar-benar uang itu belum masuk. Oke. Kalau uang belum masuk artinya orang lain punya hutang ke kita. Kalau orang lain punya hutang ke kita itu namanya piutang. Nanti sewaktu-waktu kan kita dapat uang. Jadi akun yang terkait adalah piutang usaha dan pendapatan. Karena kita melakukan pelayanan. Piutang usaha termasuk ke aktiva. Kalau piutang naik di debit. Pendapatan termasuk ya sendiri pendapatan. Kalau pendapatan bertambah di kredit. Jadi piutangnya nambah 25 juta. Oke, kurang jelas. Kemudian pendapatan jasa juga nambah 25 juta. Oke, kita lanjut transaksi tanggal 12 Desember. Agus Suharto mengambil kas untuk keperluan pribadi sebesar 6 juta. Mengambil kas untuk keperluan pribadi ini di bab persamaan dasar akuntansi udah kita bahas, itu namanya prive.
yaitu privo itu kayak hak keistimewaan pemilik ya, jadi dia bisa ngambil harta yang tadinya dia setorkan untuk keperluan pribadi. Real banget kan, kadang orang berusaha punya usaha kan kayak gitu, sewaktu itu dia juga pengen menikmati hasil usahanya. Nah, nanti masuknya di privo, akun privo. Privo Agus itu bertambah. Kenapa kok privo ditambah? Karena privo ini kan masuk kaitannya sama akun ekuitas kan, masih masuk ke dalam akun besar ekuitas. Yang ketika akun ekuitas itu turun, kan kalau uangnya diambil artinya modalnya turun kan. Ekuitas modalnya turun itu di debit. Jadi di debit 6 juta, keterangannya apa? Privo Agus, artinya Agus ngambil duitnya sendiri, ngurangin modalnya sendiri. Kemudian kas juga berkurang di kredit. Oke, kas itu aktiva berkurang di kredit. Jadi nanti kalau di soal, ini tuh nggak akan seperti ini mungkin, karena mungkin kesulitan pembuatan soal Ibu sederhanakan. Jadi Ibu buat kalimat, jadi kalian cermati kalimatnya. Sisi kredit, sisi debit kalian harus pahami untuk menemukan jawaban yang paling benar. Insya Allah kalau kalian nonton video ini jadi nggak bingung ya. Jadi nanti diperhatikan karena mungkin nggak sama seperti ini, sulit untuk membuat tipe soal seperti ini kalau kita daring. Jadi nanti Ibu akan buat soalnya menjadi kalimat ya pilihannya. Jadi nanti tetap ada transaksi dan kalimat-kalimat pilihannya silahkan kalian cermati. Lanjut, transaksi tanggal 13 Desember dibayar biaya pemeliharaan peralatan sebesar 1.500.000. Biaya pemeliharaan peralatan. Peralatan itu apa kemarin? Anggaplah ini biasa mobil, komputer, semua yang alat-alat yang dipakai oleh perusahaan. Itu namanya peralatan. Kemudian karena ini tuh butuh servis, butuh dibenerin, misal ada yang rusak. Itu ya, jadi kita ada beban pemeliharaan. Beban kita bertambah karena kita harus memelihara peralatan itu. Jadi di debit beban pemeliharaan peralatan, kemudian di sisi kredit ada kas yang berkurang. Oke, sekali lagi aktiva turun di kredit, jadi sebesar 1.500.000 dan 1.500.000. Lanjut, transaksi tanggal 14 Desember dibeli 2 unit mobil untuk kendaraan operasional seharga 300 juta secara tunai. Oke, mobil ini bisa langsung ditulis mobil aja atau mungkin peralatan boleh. Tapi nanti bingung, intinya mobil itu kan peralatan. Oke, di debit bertambah, bertambah, ini aktiva ya. Harta bertambah berupa mobil 300 juta dan karena dibeli secara tunai kas kita berkurang sebesar 300 juta. Sudah. Lanjut, transaksi tanggal 15 Desember dibeli secara kredit peralatan kantor seharga 30 juta dan perlengkapan kantor seharga 10 juta dari toko Panglima Ekonomi. Jadi kita beli kredit, jadi yang akun terkait adalah utang usaha. Utang apa? Kewajiban. Oke, kewajiban kita naik, tadinya nggak hutang jadi hutang, kewajibannya nambah di kredit, ditulis di terakhir sisi kredit. Kemudian peralatan dan perlengkapan kantornya nambah, aktiva nambah di debit. Peralatan kantornya 30 juta, perlengkapannya 30 juta. Jadi sekali piutang keluar atau sekali kita punya piutang adalah 40 juta, yaitu pertambahan dari kedua peralatan dan juga perlengkapan ini. Kita lanjut ke transaksi tanggal 16, diterima pembayaran piutang dari PT Tunggal Mandiri sebesar 21 juta. Ingat nggak, Tunggal Mandiri tadi punya hutang ke kita? Oke, hutang ke kita yang tadi artinya piutang. Kita punya piutang dengan Tunggal Mandiri tadi tanggal 11. Itu ada sekitar 25 juta, kemudian di tanggal 16 mereka bayar sebesar 21 juta. Oke, jadi kas kita bertambah di sisi debit, aktiva ya. Kemudian piutang kita berkurang, karena tadi udah kita tulis, jadi udah nggak nulis pendapatan. Pendapatannya udah kita tulis pas tanggal 11 nih. Jadi di sini kita tinggal ngurangin piutangnya aja. Piutang itu aktiva yang berkurang atau turun itu di kredit. Jadi akun yang terkait itu
kas di sisi debit sebesar 21 juta, kemudian piutang usaha di sisi kredit sebesar 21 juta. Kita lanjutkan transaksi tanggal 18 Desember, dibayar hutang kepada toko Panglima Ekonomi sebesar 28 juta. Kita punya utang usaha dari tanggal 15 dan tanggal 18 kita coba bayar, kita cicil hutang usaha. Namanya hutang kewajiban, utangnya turun di debit. Jadi utangnya di debit, bayarnya pakai uang, uangnya berkurang di kredit Aktiva. Oke. Jadi utang usaha di sisi debit 28 juta, kasnya di sisi kredit atau berkurang sebesar 28 juta. Untuk transaksi tanggal 20 diperhitungkan jasa konsultasi rancang bangun kompleks bla 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 bla. Itu sama dengan transaksi tanggal 11. Jadi kita lewatin saja. Oke. Tanggal 22 dipinjam dari Bank Mandiri sejumlah 100 juta. Oke, itu juga kita lewatin saja karena sama aja seperti tanggal 18, hutang dan juga kas. Oke. Kita lanjut tanggal 23, diterima pendapatan jasa konsultasi sebesar 16.500.000 secara tunai, juga mirip-mirip dengan transaksi sebelumnya. Jadi tidak perlu kita bahas karena sudah ditulis tadi ya caranya gimana. Kita langsung lompat ke tanggal 26, dibayar cicilan pokok hutang bank. Oke, yang belum ada. Kan tanggal-tanggal yang tadi udah kita bahas. Coba tanggal 26, dibayar cicilan pokok hutang bank. Tadi kita hutangnya di tanggal 22 di workbook atau di file kasus yang sudah diberikan, itu lengkap di sana. Di tanggal 26 bayar cicilan hutang bank itu 25 juta dan juga ditambah bunga pinjamannya sebesar 1 juta. Gimana nulisnya? Pinjaman itu termasuk ke kewajiban. Oke, kewajiban kita turun. Kan kalau kita bayar utang kita berkurang. Kewajiban turun, kita debit 25 juta. Bebannya nambah, beban bunga di debit. Bebannya nambah, tadi nggak punya beban jadi punya beban bunga sebesar 1 juta dan total kas keluar adalah 26 juta. Setelah tanggal 26 itu transaksi tanggal 27 dan tanggal 30 itu sudah pernah juga sama dengan kasus sebelumnya, jadi nggak perlu kita bahas. Kita langsung bahas, lompat di tanggal 31 Desember. Diterima pemberitahuan dari bank bahwa rekening Biro Konsultan dan Arsitektur Mahaputra telah didebet sebesar 1.250.000 di debit. Ini gampang ya, jadi udah di debit 1.250.000 sebagai beban administrasi. Karena ini di soal udah dijelaskan, jadi kita nggak perlu mikir banyak-banyak kali. Jadi tulis saja beban administrasi bank 1.250.000. Kemudian dan dikredit sebesar 4 juta untuk pendapatan. Oke. Kenapa dikredit pendapatan? Oke, kita lihat lagi. Pendapatan kalau bertambah di naik ya, pendapatan naik di kredit. Jadi pendapatan kita dari giro bertambah 4 juta. Kemudian karena ada beban yang harus dibayar 1.250.000, jadi kas yang kita terima atau uang yang kita terima benar-benar masuk rekening adalah sebesar ini, 2.750.000. Tulis dulu yang paling gampang, kayak kas, beban administrasi di debit, agak masuk, kemudian pendapatan giro di sisi kredit. Jadi kalau semua tadi yang kita lewatin kita hitung juga, totalnya ada 1.237.350-an juta. Oke. Lihat di kasus yang filenya udah Ibu kirim, di situ lengkap. Jadi sisi debit dan sisi kredit harus tetap sama. Asumsinya tetap balance. Oke. Itu tadi penjelasan tentang jurnal umum, gimana analisisnya, gimana cara membuatnya. Semoga bisa dipahami. Nanti kita lanjut ke buku besar. Nah, di buku besar nanti juga sumbernya dari ini. Jadi dari jurnal umum ini kita lanjutkan ke tahap buku besar.